Teknologi platform judi online pun ikut beradaptasi. Nah, judi online kian marak menawarkan mimpi mendapatkan uang secara instan. Alih-alih dapat uang, banyak orang yang akhirnya kecanduan judi online, terlilit hutang hingga harus meregang nyawa. Judi online kian marak di Indonesia. Banyak orang yang mencoba mendapat uang banyak secara instan melalui judi, namun malah rugi besar. Seperti kasus di Surabaya, Jawa Timur ini. Akibat butuh uang untuk judi online, dua orang remaja nekat melakukan aksi begal dengan membacok dan mengambil motor milik korban. Para pelaku akhirnya ditangkap dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, seorang ASN ditemukan tewas gantung diri di langit-langit rumahnya dengan leher terlilit kabel. Dari hasil pemeriksaan, terungkap jika motif Gamsir nekat bunuh diri lantaran kalah judi online hingga membuatnya terlilit utang. Menurut keterangan keluarga, ia kerap bermain judi online dengan menyelesaikan 3 misi. Misi pertama membayar 1 juta rupiah, misi kedua membayar 5 juta rupiah, sedangkan misi ketiga membayar 10 juta rupiah. Namun korban tak pernah menang sehingga selalu mencari uang pinjaman untuk menutupi kekalahannya. Tak jauh berbeda dengan yang terjadi terhadap ASN di kota Bau-Bau, seorang pria juga ditemukan tewas gantung diri, tak lain dan tak bukan karena kalah judi online. ALG, Kepala Kantor Ekspedisi JNT, Cabang Tanah Sareal, Tambora, Jakarta Barat, tewas gantung diri di lantai 3 kantor tempatnya bekerja. Ia bahkan sempat menelepon istrinya dan menitipkan pesan untuk menjaga anaknya sebelum mengakhiri hidup. Korban diduga memutuskan mengakhiri hidupnya lantaran terlilit hutang akibat kecanduan judi online. Tim Liputan, B-Universe. Nah, kita akan mengupdate bagaimana perjudian di dunia maya atau secara online kian marak terjadi di Indonesia. Mungkin ada yang diawali dari iseng-iseng berhadiah, namun akhirnya kemudian jadi kecanduan ya. Ya, ini untuk mengetahui kasus judi online mengapa kian marak terjadi, kita akan ngobrol langsung dengan sosiolog Universitas Nasional Jakarta, Sigit Rohadi. Pak Sigit, terima kasih banyak sudah bergabung di Berita Satu Siang. Sebetulnya tadi saya paparkan sejumlah data. Saya pikir itu cuma secara general ya Pak Sigit. Tapi menurut Anda sebagai seorang sosiolog, mengapa kemudian kasus judi online kerap kali terjadi Pak? Padahal kan pemerintah sudah banyak menutup banyak situs judi online. Ya, maraknya judi online itu tidak bisa dipisahkan dari mudahnya orang mengakses, bahkan tidak mengakses, masifnya, banyaknya penawaran-penawaran aplikasi, platform, dan platform itu dioperasikan dengan mudah. Hanya tinggal mengeklik satu tombol yang ada di HP atau di laptop, maka proses perjudian sudah berjalan. Kemudian yang kedua, kenapa ini kemudian merasuk ke tubuh masyarakat kita demikian dalam? Karena dari dulu tuh memang judi itu sulit sekali diberantas. Di masyarakat kita yang namanya judi sampai sekarang masih terjadi. Mulai dari sabung ayam sampai judi otok-otok yang ada di sudut-sudut, sampai judi permainan bertaruh dengan klub-klub sepak bola. Nah, untuk yang klub sepak bola ini yang digandrungi anak muda. Ironisnya, klub-klub besar sepak bola ini disponsori oleh perusahaan-perusahaan judi. Karena itu anak-anak muda yang mengidolakan sepak bola, klub-klub itu kemudian merasa menjadi bagian dari klub itu dan mengkonsumsi judi sebagai satu bagian dari kehidupan mereka. Gitu. Nah, ada faktor lain misalnya kemajuan teknologi dan banyak bukti bahwa orang-orang yang berjudi online itu beberapa diantaranya juga menang dengan mudah. Bahkan pengalaman mereka yang terjerat judi online ini, yang kecanduan ini, pernah menang dengan nilai yang fantastis, di mana mereka kemudian penasaran lagi dan ingin mendapatkan uang seperti yang pernah mereka raih. Ini yang kemudian sulit sekali
pemerintah, para penegak hukum memberantas judi online ini. Hampir tiap hari platform, aplikasi judi online ini muncul dan ditawarkan ke berbagai kelompok masyarakat, berbagai usia dalam masyarakat kita, mulai dari anak-anak sekolah sampai mereka yang sudah berpendapatan mapan dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Yeah. Judi online ini begitu mudahnya sehingga sulit sekali orang yang sudah kecanduan dengan permainan, dengan game itu untuk melepaskan diri. Di beberapa tempat, saya merasa di kampus sedang mengajar, ada mahasiswa ikut. Juga kemarin kita dengar anggota DPRD ikut. Beberapa waktu yang lalu anggota DPR pusat ikut memainkan ini. Jadi ini judi online ini tidak mengenal profesi, tidak mengenal lapisan sosial, tidak mengenal latar belakang pekerjaan. Siapapun mereka, ini mudah sekali terjebak ke situ kalau mereka sudah mencobanya. Pak Sigit, kalau memang begitu masifnya kemudian judi online ini dan Anda sebutkan bahwa ini agak susah untuk diberantas. Lantas apa yang harus diperkuat di sini? Maksud saya seperti mungkin regulasi begitu. Apakah Anda melihat bahwa regulasi ini masih tergolong lemah atau bagaimana sebetulnya melihat hal ini? Dari sisi regulasi sudah sangat bagus, Mbak. Apalagi undang-undang tentang KUHP yang baru itu sudah membentengi dengan cukup kuat. ITE juga sudah membentengi dengan cukup kuat gitu. Nah, tapi memang karena basis atau karena judi online ini pusatnya ada di negara-negara yang melegalkan judi. Ini agak sulit. Jadi karena aplikasi dengan internet ini mudah sekali diakses. Hanya di negara-negara ASEAN sepertinya hanya Indonesia yang melarang judi. Mungkin 2 dengan Brunei. Negara ASEAN lainnya semuanya melegalkan judi online. Jadi begitu mudahnya mengakses internet dari dalam rumah, dari kamar kita, dari tempat-tempat dimanapun kita berada. Ini kemudian membuat judi online ini menjadi bagian dari gaya hidup anak-anak muda, juga gaya hidup orang-orang yang berpenghasilan menengah ke bawah, disibukkan dengan judi online ini. Nah, kalau ditanyakan kenapa, bagaimana kemudian cara mencegahnya? Memang pemerintah kalau memang betul-betul ingin memerangi judi online, ini harus berpacu dengan kecepatan aplikasi. Dan saya pikir ini agak sulit ya. Polisi, para penegak hukum, para guru, para pemimpin agama, para tokoh masyarakat ini harus menjalankan peran yang harus saling bersinergi untuk menyadarkan masyarakat jangan sampai kalau mereka yang sudah pernah kesentuh ini sulit sekali meninggalkannya. Apalagi modal awalnya itu bisa dengan murah, Rp5.000 bisa. Baik, Pak Sigit, itu dari sisi regulasi. Lalu bagaimana mungkin dari sisi kita sendiri, masyarakat? Bagaimana caranya kita kemudian memproteksi diri kita, keluarga, teman, kerabat agar terhindar dari judi online? Karena tadi Anda sebutkan ini aksesnya ini gampang sekali. Cara yang paling mudah, jangan sampai kita mencoba untuk membuka aplikasi judi online. Bahkan aplikasi game yang tidak aman itu juga jangan dikonsumsi. Kecuali aplikasi game bawaan dari perangkat, bawaan dari HP, ini rata-rata aman. Tapi kalau aplikasi game aplikasi yang kita unduh sendiri, yang ditawarkan di Play Store atau di tempat-tempat lain, ini biasanya ada motif-motif terselubung untuk memasarkan barang-barang terlarang, mulai dari narkoba, mulai dari ajakan berkencan, sampai dengan judi. Jadi jangan sampai mengkonsumsi aplikasi ini. Saya kira ini cara yang paling mudah menghindarkan. Mensosialisasi anak-anak mulai dari anak-anak SD dan seterusnya. Ini saya pikir harus dilakukan secara
bersama-sama oleh semua pihak secara sinergi untuk memberantas ini, karena ini memang penyakit yang sudah berabad-abad Ya. usianya di negara kita. Baik, terima kasih Pak Sigit Rohadi, sosiolog Universitas Nasional, sudah berbagi perspektif di Berita Satu Siang. Kita berjumpa di lain kesempatan, Pak, dan semoga hal-hal seperti ini kemudian bisa ditanggulangi atau mungkin bisa dimaksimalkan langkah-langkah preventifnya. Sekali lagi terima kasih Pak Sigit, selamat beraktivitas, kita jumpa di lain kesempatan.